Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan lagi. Jadi kali ini kita masuk ke select statement lanjutan ya. Tapi tadi kita baru sampai menampilkan data. Kalau mau lanjut ke hapus data sebenarnya sama ya. Jadi perintah-perintahnya sama saja kayak select, cuma kalau yang ini depannya adalah delete ya. Jadi kalau mau nyoba ya bisa aja. Misalnya ini ya, kita ada mahasiswa K1105. Kita pengen delete yang punya Jalan Merica ya. Jadi, Jalan Merica di Semarang ini mau kita hapus datanya. Copy ya. SQL ya. Select, ini enggak select tapi delete ya. From where name atau alamat ya. Alamat like. Masih ingat ya, presentasinya berarti ini di belakang ya, karena ini Jalan Merica itu ada di depan ya. Udah ya. Ini sampai ditanya dulu, benar nggak mau di delete itu ya. Oke, ini sudah hilang ya, yaitu contohnya. Terus apa lagi? Yang agak ini ya, delete yang alamatnya bukan Solo gitu ya. Ini mahasiswa yang alamatnya bukan Solo, berarti Surabaya ini ya. Surabaya namanya Chandra. Sorry. Delete pakai where not dalam kurung alamat like persentase Solo. Ini ya, kirim. Nah itu ya, jadi mahasiswanya hilang satu ya, Chandra tadi hilang ya. Oke, nanti kalau kebanyakan delete, kita nyoba delete habis nanti. Ini ada update ya, update. So misalnya yang namanya Joko, alamatnya jadi Solo. Mengubah data mahasiswa dengan nama Joko dan beralamat di Solo. Set mahasiswanya Joko, alamat Solo. Ini ngubah jadi apa ini? Set mahasiswa sama dengan Joko. Ini agak bingung, agak rancu nih. Mahasiswa Amir where name sama dengan gitu. Jadi yang ini ngubah, pokoknya yang dari Solo dikasih nama Joko gitu ya. Ya ini nanti berubah semua ya. Kita ubah yang Budiman aja coba ya. Kita pakai Jalan Kecap ya. Yang Jalan Kecap jadi namanya Joko ini ya. Tadi pakai update ya. Update alamat sama dengan Solo. Ini mau ubah semua ya. Where-nya pakai ini aja lah, yang where ini ya. Update-nya. Update-nya ini di sini langsung semuanya ya, bisa diminta semuanya. Kita enggak ya, kita pengen namanya aja, maka di sini ya.
nama. Dah, namanya itu menjadi Joko. Joko, where alamat like jalan Merica gitu ya. Jalan Merica. Oke. Nah, sudah ya. Sekarang yang di Jalan Merica namanya adalah weh. Oh, ada Jalan Kecap ya harusnya ya. Sorry. Tadi sudah di copy perasaan. Jadi kalaupun gagal perintahnya, tapi kalau perintahnya benar ternyata dianggap tereksekusi juga ya. Jadi ya itu jadi pengetahuan baru ya. Ternyata kalau misalnya gagal eksekusinya, nggak mengenai where-nya, itu tetap dianggap berhasil ya, ijo-ijo gitu ya. Namanya itu menjadi Joko, where alamatnya itu like. Nah, ini harusnya berhasil ya. Persen. Oke, eksekusi. Nah, ini satu baris terpengaruh ya. Tadi mungkin 0 baris terpengaruh ya. Ya, mungkin kita nggak teliti tadi. Kita lihat sekarang. Wah, ya, namanya berubah jadi Joko ya. Ini bukan Pak Presiden ya. Nanti saya dilaporkan. Saya cuma ngikut modul. Oke, itu contoh untuk update ya. Sekarang kita untuk statement yang oh ya ini ya kita sudah mulai yang agak kompleks ya, yang agak kompleks. Jadi query yang sesungguhnya ya. Sangat jarang kita mengquery itu cuma satu tabel ya. Biasanya ada multi tabel karena ya memang terrelasi dan karena pada dasarnya itu sebetulnya pemisahan itu digunakan untuk menghindari problematika anomali ya, valid tidaknya redundansi ya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu urusan database gitu ya. Padahal untuk urusan mesin, untuk urusan manusia itu mempersulit kalau dipecah-pecah seperti itu ya. Makanya pada saat query ini kita menampilkan datanya terpaksa harus disatukan lagi ya. Misalnya di sini ya, menampilkan nih nama mahasiswa nilai. Saya pengen tahu name nama mahasiswa nilai yang mengambil mata kuliah. Jadi kan umumnya gitu ya. Ada mata kuliah A gitu ya. Nilainya siapa saja yang ambil nilainya berapa gitu ya. Itu pada kenyataannya kan sebetulnya mata kuliah terpisah ya. Terus mata kuliahnya terpisah, nama mata kuliahnya terpisah, terus mahasiswanya terpisah ya. Terus ada gabungan mata kuliah sama mahasiswa karena hubungannya many to many ya. Jadi ada 3 tabel yang mau ditampilkan dalam satu query atau pengambilan data ya, filtering ya. Ini seperti ini ya. Kita pengen tahu, kalau ini saya modifikasi sedikit ya. Name nama mahasiswa nilai yang ya ini sama ya. Mengambil mata kuliah ini sama nama mata kuliah ya. Saya tambahin di sini nama mata kuliah. Kan umumnya gitu ya. Jadi maksud nama mata kuliahnya enggak? Oh ya, biasanya nggak ditampilkan ya, tapi muncul di judulnya mungkin ya. Kalau di dalam apa namanya pengumuman nilai itu biasanya nilai mata kuliahnya itu ada di headernya, tapi bukan di dalam tabelnya. Tapi nggak apa-apa kita tampilkan di sini ya untuk variasi. Oke, langsung kita coba aja. Kalau yang kayak gini kita kliknya di database saja ya. Jadi biar skill-nya ini nggak melulu ke satu apa namanya ke satu tabel gitu ya.
kita pilih yang pasti pakai select ya. Select mahasiswa titik name, select mahasiswa name, koma mahasiswa titik nama, ya terus mata kuliah ya, MK titik nama mata kuliah, terus nilai itu dari ambil MK titik nilai, where, nah ini yang penting ya, menggabungkan ya, hubungan antara tabel mahasiswa dan tabel MK itu tidak ada ya, yang ada itu tabel mahasiswa dengan tabel ambil MK. Jadi kita tuliskan hubungannya mahasiswa titik name sama dengan ambil MK titik name ya, and hubungan yang ada lagi adalah ambil MK dengan MK-nya ya. Jadi hubungannya ada di kode MK ya. MK, kode MK sama dengan ambil MK, kode MK juga. Nah ya, ini harusnya error jadi. Unknown tabel mahasiswa infield list, tidak diketahui mahasiswa name, mahasiswa in file unknown tabel, tapi kok auto complete ya, mahasiswa select from, astaga, from mahasiswa, lupa mahasiswa, MK, terus ambil MK gitu ya. Nah ini udah ketemu, jadi ketemunya adalah MK 1 Amir Hamzah algoritma. Oh ini masih kurang ya, ini mahasiswa. Coba kita edit dulu ya, ini jangan dihilangin dulu ya. Kita lihat harusnya diambil MK ini muncul semua ya. Oh iya, ini baru satu ya. Nah, kita tadi menghapus, makanya nilainya hilang semua ya. Kita harus tambah ya, kita tambah lagi biar kelihatan banyak. Ini saya stop dulu videonya, saya tambah dulu ya datanya ya, biar nggak kelamaan. Oke, ini sudah saya isi ya. Sudah saya isi, jadi agak banyak sekarang. Jadi sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita pengen menampilkan mata kuliah K1001 dan nilainya sama nama mahasiswanya gitu ya. Nama NIM-nya, nama mahasiswa, nama mata kuliah, terus nilainya. Untuk yang mata kuliah lain K1002, 002, 002 dan seterusnya ini enggak ada, tapi ini nanti jadi satu mahasiswa tok ini ya. Sorry, ini ya, ini 1, 2. Jadi nanti harusnya ada 3 baris ya. 3 baris untuk masing-masing setiap mahasiswa ada gitu ya. Oke, coba kita ulangi lagi. Jadi kita pengen tahu ngambil nilai mahasiswa untuk mata kuliah dengan kode MK 1001. Select, kita mulai dari awal, select mahasiswa titik name, koma mahasiswa titik nama, terus MK titik nama MK, terus ambil mata kuliah nilainya ya. Oke,
from, jangan lupa tadi ya, from mahasiswa, koma, terus MK, koma, ambil MK. Where yang kita inginkan adalah MK-nya itu adalah kode MK-nya sama dengan MK 01001 gitu ya. Terus dengan N lagi kita hubungkan gabungannya ya, mahasiswa, tabel mahasiswa dengan ambil MK itu terhubung dengan name-nya ya. Ambil MK, name, N, MK dengan ambil MK itu terhubung dengan kodenya ya. Sama dengan MK, ambil MK, kode MK. Sudah, ini harusnya udah betul ya. Oke. Udah kosong, nggak ada. Ini yang kurang apa ini? MK, where, kode MK. 1001 apa betul kodenya? Kita lihat di database-nya MK, nolnya kepanjangan ya. Jadi nggak ada satunya ya. Jadi cuma beda dikit. Kita edit aja, ini harusnya ini nggak ada satunya. Oke, nah ini ketemu ya, sudah sama dengan perkiraan tadi kita ya. Ada 3 untuk masing-masing mahasiswa kebetulan mengambil mata kuliah ini ya. Kode name-nya, namanya, nama mata kuliahnya algoritma, nilainya 343. Kalau sesuai dengan modul itu nama mahasiswanya enggak, nama MK-nya, oh ya ini sudah, oh ya nama MK-nya tadi nggak ada ya. Jadi cuma name, nama mahasiswa sama nilai. Ya itu ya, itu untuk menggabungkan antara beberapa tabel ya, kita hubungkan relasinya ada di mana gitu ya. Relasinya yang terrelasi di sini kan jelas ya, di yang terrelasi itu kan antara mahasiswa ambil MK sama kode MK. Nah, yang terrelasi mana? Name di mahasiswa, name ambil MK itu harus dihubungkan dengan N ya. N name mahasiswa sama dengan name ambil MK. Kode MK di MK sama dengan kode MK diambil MK. Kadang atribut ini beda namanya ya, tapi nggak masalah ya. Misalnya di sini ID MK, di sini kode MK. Yo, nggak masalah. Yang penting memang disambungkan seperti ini gitu ya. Memang disambungkan ya. Kalau disambungkan maka otomatis tidak ada anomali atau data yang tidak valid. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya kode MK di sini ada, diambil MK ada, tapi di yang jadi rujukan malah nggak ada. Yang kayak kemarin kita bahas, yang kita lihat ya. Jadi tidak boleh ini nggak dihubungkan ya. Oke, kembali lagi ke modul ya. Itu modul yang masih agregasi. Misalnya mencari kode MK, nama MK, SKS, nama dosen pengampu. Nama MK, SKS. Nah, jadi ini kan satu tabel ya. Satu tabel apa 2 tabel ini? Oh, oke, ini nama dosen pengampu ini ada di tabel yang berbeda ya. Karena yang di tabel kode MK itu adalah cuma kode dosen. Nah, kita ingin menggabungkan 2 tabel ini dan mengambil nama dosen pengampunya. Ini lebih mudah karena cuma mengambil 2 tabel ya. Coba kita coba langsung ya. Select. Yang pasti nama urutan di seleksi ini itu juga akan menentukan urutan yang ada di sini gitu ya. Kalau misalnya kita ingin kode dosennya, nama dosennya ada di depan ya, kita bisa
bisa tulis duluan gitu ya, misalnya gini ya. Terus kode MK, kode MK, nama MK SKS, from MK dosen, where. Nah, ini karena nggak spesifik cuma satu MK aja atau satu dosen aja, maka kita ini maka kita where-nya itu cuma menghubungkannya aja ya. Jadi hubungan antara tabel dosen dengan tabel itu ada di kodenya ya. Tabel MK itu ada di kodenya. Udah selesai. Kosong kode itu. Oh, salah ini di sini ya. Ini kok kode MK, kode dosen ya. Oke. Ya ini ya. Jadi kalau kita selectnya di depan gini ya, otomatis maka muncul tabelnya ya di depan sini ya. Kalau selectnya dipindah di belakang sana ya, maka jadi pindah di belakang ya. Coba kita ingin taruh di belakang sesuai di modul ya. Ini ada koma yang salah. Oke, kita kirim lagi ya gitu ya, nama dosennya ada di sini. Oke, ini masih kasus yang sama sebetulnya ini ya. Nah, ini mulai menggunakan operasi aritmatika ya, lebih besar. Kita pengen tahu mata kuliah yang lebih besar dari 2 SKS. Yang kita pengen tahu itu nama dosennya sama nama mata kuliahnya aja. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa yang lebih dari 2 SKS, ada 2 ini. Nah, kita pengen tahu mata kuliah yang SKS-nya lebih dari 3, nama mata kuliahnya dan nama dosennya. Ya ini sama kayak tadi, cuma ada tambahan where-nya gitu ya. Oh, sudah terlanjur dihapus. Oke, kita select MK, kode MK nama MK, terus dosen nama dosen, where-nya dulu, from ya, jangan lupa from-nya MK, dosen, where-nya. Nah, ini where-nya ditambahin ya, ditambahin MK titik SKS lebih besar dari 2 N ya, N terus relasinya antara dosen dan MK itu ada di kode dosen ya, MK kode dosen sama dengan MK MK lagi dosen kode dosen. Oke, nah ketemu ya. Jadi Pak Chandra sama Pak Bagus ini mengampu mata kuliah basis data dan PBO yang lebih dari 2 SKS. Nah, betul demikian? Ya, basis data dan PBO ya. Oke, apalagi yang mau dilanjutkan? Kita lanjutkan yang paling kompleks ya ini. Menampilkan NIM nama mahasiswa, kode MK, nama MK, SKS, semester, nilai, nama dosen. Woi, ini semua ya. Ya ini sebetulnya gabungin 3 tabel aja ya. Tabel 3 atau 4 ini. 4 ya. Oke, NIM nama mahasiswa. Select mahasiswa, NIM, mahasiswa, nama, MK, nama MK-nya apalagi? Kode MK, nama MK ya. Ini harusnya di depan. MK, kode MK. Terus
SKS-nya berapa ya. SKS itu ada di mata kuliah. Terus terakhir nama semester, MK semester. Terus nilai. Nilai itu ada di ambil MK ya. Ambil MK, nilai. Terus nama dosen. Nama dosen itu ada di dosen. Nama dosen. From, nah ini semua tabel ya. Mahasiswa, MK, ambil MK, dosen. Where, nah ini nggak mensyaratkan apa-apa ya, cuma intinya diambil semua. Kalau cuma gini ya ini tinggal menghubungkan antar tabelnya. Mahasiswa dengan ambil MK ya. Mahasiswa dengan ambil MK itu terhubung di name ya. Name ambil MK, name. Jadi relasi antar tabelnya wajib ditambahkan di N ini ya. Terus MK, kode MK sama dengan ambil MK, kode MK. N lagi. Sekarang MK dengan dosen ya. MK, kode dosen. Kode dosen. MK, dosen ya. Dosen, kode dosen. Nah ini yang panjang ini sebetulnya menuliskan relasi antar tabelnya ya. Sudah ini ketemu ya, jadi panjang banget. Nah ini ya. Name, nama, kode MK, nama MK, SKS, semester, nilai, nama dosen. Apa yang terjadi kalau persyaratan ini nggak dituliskan gitu ya? Nanti akan ada perulangan ya, perulangan query. Coba kita hapus gitu ya. Nanti akan ada perulangan query untuk dosen dan MK-nya. Kita jalankan. Oh kan, ada perulangan 3 kali kebetulan ya. Cuma itu aja ya. Jadi untuk kita cara mudahnya ya udah pokoknya itu setiap relasi harus ditambahkan ya. Relasinya apa? Di titik mana? Dinilai misalnya di MK dengan ambil MK relasinya di kode MK ya. Kalau misalnya dosen misalnya edit ini tambahin lagi ya biar lengkap. Dosen dengan kode dosen terrelasi dengan MK di kode dosennya. Ya, jadi ini adalah relasinya ya. Relasinya yang dituliskan. Udah pokoknya itu aja, nggak usah mikir yang join kanan, join kiri ya. Ini nanti ini rumusnya universal, jadi bisa dipakai untuk semua kondisi ya, semua jenis relasi ya. Bahkan yang relasi beranak pinak gitu ya pakai ini ya. Maksudnya kalau ini kan terhubungnya ke satu ya. Misalnya ada mahasiswa ada di fakultas mana? Fakultas itu terhubung dengan prodi. Prodi terhubung dengan apa lagi misalnya. Jadi biasanya kan nggak langsung ya, nggak langsung. Jadi di dalam prodi itu ada kode MK. Di dalam di dalam jadi relasi yang berderet itu misalnya ini. Nah, ada fakultas itu berrelasi dengan prodi. Terus berrelasi dengan MK. Jadi kalau ada mahasiswa mengambil MK maka bisa langsung ketahuan fakultasnya ya. Misalnya mahasiswa mengambil MK 001 gitu ya.
Nah, MK ini memiliki sebetulnya MK ini memiliki di sini ada ID MK. Ini kalau beneran database-nya ya. ID MK atau kode MK lah ya, sama kayak tadi nama MK, terus ada apa tadi? Nggak fokus ini. Kode prodi ya, prodi. Nah, prodi sendiri itu memiliki kode prodi, nama prodi, kode FK, kode fakultas. Nah, sekarang FK fakultas sendiri ada namanya sendiri ya, fakultas. Ini tabel ya, sorry, ini tabel MK, tabel prodi, tabel fakultas. Fakultas yang pasti ya punya kode FK fakultas, nama fakultas. Oke, ini nggak punya ID lagi kecuali mau dibikin internasional atau nasional ya, kode UNIF. Nah, ini lebih panjang lagi. Nah, seperti ini ya. Misalnya mahasiswa ada tabel ambil MK. Ini di sini ada name, ada kode MK. Yang ditanyain adalah ini ya. Ini kan kompleks banget, panjang banget kan. Sekarang ada tabel mahasiswa. Name, nama mahasiswa, terus email dan lain-lain lah, ini nggak penting ya. Sekarang nilai, sini nilai. Tabel ambil MK ya. Sekarang ada seperti ini ya. Ada yang seperti ini nih, 07 misalnya. James Bond. Emailnya james@gmail. 007 misalnya kode MK-nya 001 nilai 10. Seperti ini. Yang ditanyain bukan bukan tabel ini sama ini, tapi James itu ada di fakultas apa itu ya. Dengan panjangnya seperti ini ya. Ini gimana ngambil tanyaannya itu adalah ambil name, nama, terus fakultas. Nah, nama fakultas. Ini kan meloncat paling panjang ke sini ke bawah ya. Nah, ini padahal MK-nya seperti ini. Oke, ini jadi PR aja ya. Nah, jadi PR aja, silakan dikerjakan. Nah, nanti saya kasih link upload aja. Nah, jawabannya taruh di situ ya. Oke, mungkin itu untuk yang materi biar nggak panjangan ya, agregasi itu nanti ya. Untuk yang video ini cukup sampai sini. Jadi untuk select yang relasi tabel ya, query relasi tabel. Dari saya mungkin itu, kalau ada yang kurang saya mohon maaf ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.